Dari firman Allah yang hidup, kalimat menjauhi dari hadirat Tuhan dituliskan dan menyembunyikan diri dari Tuhan di bagian kapal yang tergelap. Dia menganggap bahwa Tuhan nggak tahu. Waktu Tuhan berkata kepada Adam, "Adam, di mana engkau?" Apakah Tuhan nggak tahu Adam bersembunyi di situ? Tahulah. Lalu kenapa Tuhan berkata kepada Adam, "Adam, di mana engkau?" Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan bertanya kepada Adam, "Adam, di mana tanggung jawabmu? Adam, di mana apa yang sudah aku ajar, yang aku didik, udah aku latih, di mana Adam?" Lalu Adam keluar dari semak-semak, lalu muncul, "Ini aku Tuhan," dengan malu-malu, dengan rasa bersalah, dengan tertunduk. Tuhan yang tadinya dekat menjadi pribadi yang asing. Tapi Yesus enggak begitu. Yesus enggak mundur satu langkah pun dari tanggung jawabnya. Yesus menyelesaikan untuk kita semua, supaya Dia yang dihukum, kita nggak perlu dihukum. Dia yang menanggung kutuk, supaya kita nggak dikutuk. Dia yang menanggung derita, supaya kita tidak ikut menderita. Dia selamatkan kita. Dia menjadi anak domba yang disembelih, korban yang sempurna, korban yang mengubahkan. Tapi ada orang-orang setelah ditebus, hidup untuk dirinya sendiri. Bidang-bidang yang lain hidupnya dalam terang, bidang-bidang yang lain dalam kegelapan. Kekristenan itu bukan masalah apa yang ditampilkan. Kekristenan itu bukan masalah apa yang dilihat oleh banyak orang. Kekristenan itu bertambahnya terang Tuhan dalam hidupnya. Kekristenan itu berapa banyak roh Tuhan hadir di ruangan-ruangan hati kita. Jangan ada bagian-bagian yang masih gelap. Ada bagian-bagian tertentu yang sudah terang, tapi cuma 10% sampai 20%. 80% masih penuh kegelapan. 80% penuh dengan apa yang kita sembunyikan. 80% penuh dengan semak belukar, bocor-bocor, retak-retak, bahkan ada banyak bangkai di tempat itu. Tuhan mau hadir, Tuhan mau muncul. Kita harus berkata, "Tuhan, kalau hari ini terang Tuhan ada dalam hidupku coba 20%. Hari ini aku berkata kepadamu, lanjut Tuhan, lanjutkan. Bongkar semuanya, bongkar ketidakbenaran. Bongkar segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Bongkar. Supaya tidak ada yang tersembunyi. Supaya tidak ada yang aku sembunyikan." Satu kali ya, kita tuh akan berada di tempat terang benderang. Di tempat itu gak ada yang dapat kita sembunyikan. Di tempat itu juga gak ada seorang pun yang sanggup bersembunyi. Tempat terang benderang itu harusnya hari ini setiap kita ketika diterangi oleh hadirat Tuhan, ketika diterangi oleh firman Tuhan, ketika diterangi dalam fellowship bersama-sama, terang Tuhan bertambah-tambah dalam hati kita. Supaya apa? Ketika kita masuk dalam ruang terang benderang, gak ada yang terlihat kegelapan lagi di hadapan Bapa Surgawi. Gak ada lagi yang tersembunyi, gak ada lagi yang menyembunyikan diri. Semuanya terlihat, semuanya terbuka, semuanya transparan. Itu yang Yesus lakukan. Dia mendekat terus kepada Bapa Surgawi, melekat. Dan dia berkata, "Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Bapa dalam aku dalam Bapa." Yesus selalu menyatukan dengan Bapanya, selaras.
seirama, sedetak jantung. Nggak berpisah, nggak berbeda sedikit pun. Semuanya sesuai dengan yang Bapa mau. Karena itu perbedaan Yunus dan Yesus itu jauh. Tapi Yesus berkata, nggak seperti Yunus berkata. Yesus berkata, sudah selesai. Yunus berkata, aku tidak mau. Aku tidak suka. Aku nggak ingin. Yesus nggak sama seperti Yunus. Yesus selesaikan dengan gagah berani. Lebih keren dari manusia manapun. Seorang yang tidak berdosa, tapi dia mau menanggung dosa. Orang lain melakukan kepahlawanan hidup mereka, tapi berkorban seperti Yesus belum tentu bisa. Dia jaga hidupnya, dia melekat dengan Bapaknya, dia ikuti kehendak Bapaknya sampai di kayu salib. Itulah Yesus.